berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu di pengajaran Bio Online ini. Semoga kami dapat menerima dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid itu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk peliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allahmu kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Selamat pagi adik-adik.
Hari ini kita mendengar Injil tentang orang-orang Farisi yang membenci Yesus dan para muridnya. Saat itu Yesus sedang makan bersama para murid. Namun sayang sekali Yesus tidak mencuci tangan. Nah, orang-orang Farisi melihat bahwa perbuatan Yesus itu tidak sesuai dengan tradisi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu najis begitu. Nah, adik-adik, kita tidak boleh membenci orang di sekitar kita karena mereka najis, karena mereka tidak mentaati tradisi. Memang dalam situasi pandemi saat ini, kita diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan, memakai masker misalnya, kemudian mencuci tangan sebelum makan, dan juga menjaga kebersihan tubuh kita semuanya. Nah, kita ketika melihat adik-adik yang lain, kita melihat teman kita tidak mencuci tangan sebelum makan, kita tidak boleh langsung memarahi mereka. Misalnya saja nih, frater melihat ada saudara frater yang tidak mencuci tangan. Frater tidak boleh memarahinya. Frater harus memberikan nasihat dan mengingatkan dengan kasih. Jadi misalnya, saudaraku, kok kamu tidak makan mencuci tangan? Jadi harus diajak, mari saudaraku, sebelum makan kita mencuci tangan. Nah, kita tidak boleh membenci sesama kita, teman-teman kita yang melakukan kesalahan. Kita harus mengutamakan kasih Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, mengasihi bukanlah hal yang mudah. Namun kita harus terus mencoba, bukan? Kita kan memiliki saudara, memiliki orang tua, keluarga, dan juga teman-teman yang baik hati sama kita. Kita ajak main, kita ajak mereka untuk merenungkan sabda Tuhan bersama, belajar bersama, rekreasi bersama, dan banyak hal lainnya. Jadi adik-adikku yang terkasih, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Tidak boleh membenci, tidak boleh iri. Kita harus tetap semangat, saling mencintai satu sama lain seperti Kristus mencintai kita. Salam dan berkat Tuhan menyertai. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Putri. Di sini Kak Putri ingin mengingatkan kembali mengenai BKSN. Adik-adik semua bisa daftar segera ya ke link yang sudah tersedia di deskripsi YouTube ini atau melalui Instagram @mbk.tomang. Acara BKSN ini nantinya akan seru loh adik-adik karena akan ada 4 pertemuan setiap Sabtu bulan September. Seperti pada hari ini, kita melihat cuplikan lagu-lagu yang akan ada pada saat BKSN. Kakak-kakak juga ingin mengajak adik-adik berpartisipasi dalam virtual choir untuk beberapa lagu yang akan ditampilkan saat BKSN. Gak mau ketinggalan kan adik-adik? Yuk segera daftar, karena pendaftaran ditutup pada tanggal 1 September 2021. Kakak-kakak tunggu ya, sampai jumpa! Teman-teman, marilah kita menutup pengajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami
Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami anak-anak-Mu dapat selalu memuliakan nama-Mu dengan hati yang teguh. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik BIA, senang kan bersama Frater Edo dalam BIA MPK ini? Tapi sayang ya, sekarang sudah waktunya kita untuk menutup pertemuan BIA kita. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik BIA memperoleh kasih karunia serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, pengajaran minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa di pengajaran minggu depan. Dadah!